Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, apa kabar saudara-saudaraku semua? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dapat menggunakan kesehatan kita untuk senantiasa meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perjumpaan kita kali ini kita akan membahas seputar persoalan sakit. Siapa di antara kita yang ingin mengalami sakit? Tentu saja tidak ada orang ingin mengalami sakit. Tetapi sakit adalah merupakan sunatullah. Tidak ada seorang pun yang tidak mengalami sakit selama hidupnya. Pasti satu ketika dia akan mengalami sakit. Di dalam ilmu kesehatan disebutkan bahwa sakit itu adalah terganggunya salah satu organ tubuh. Tetapi sebenarnya di dalam kajian agama bahwa sakit ini luar biasa. Sebenarnya adalah bagian daripada cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Sangat boleh jadi hambanya jauh dari Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah undang dirinya untuk hadir ke hadapannya, diundangnya dengan sakit yang dialaminya. Boleh jadi dia lupa diri, tidak pernah kenal waktu, bekerja, beraktivitas, tidak beristirahat, tidak memberikan kesempatan pada organ tubuhnya, matanya, telinganya, tangannya, kakinya tidak sempat beristirahat, sehingga Allah berikan sakit supaya dia bisa beristirahat. Bisa jadi juga dengan alasan-alasan yang lain yang sudah barang tentu. Kalau yang jauh supaya dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kalau yang sudah dekat kalau Allah berikan sakit supaya dia menjadi lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada saat kita mengalami sakit apapun yang kita alami luar biasa. Di dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah, Imam An-Nawawi mengutip sebuah doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam doanya, beliau mendoakan orang yang sakit, Allahumma la ba'sa tahurun insyaallah. Ya Rabb, mudah-mudahan sakitnya menjadi pembersih dan penyuci jiwanya dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kecil yang dialaminya. Saudaraku, luar biasa nanti. Pada saat orang mengalami sakit atau satu ketika kita mengalami sakit, itu luar biasa. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa jadi dosa-dosa kecilnya dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sakitnya untuk menghapuskan dosa-dosa kecilnya yang ada pada dirinya. Tapi lebih lanjut di dalam kitab ini disebutkan bahwa sakit yang seperti apa yang kira-kira bisa menghapuskan dosa kecil yang dimiliki oleh seseorang. Ada dua persyaratan. Di dalam kitab ini disebutkan fa inna kaunahu tahuran mabniyun ala kaunihi saburan syakura, bahwa orang yang sakit dosa-dosa kecilnya akan dihapuskan Allah Subhanahu wa taala tentu dengan dua syarat, dua S. Yang pertama adalah orang yang sakit tetap sabar dengan ujian Allah Subhanahu wa taala. Dia menerima dengan lapang dada, dengan ikhlas ujian Allah Subhanahu wa taala berupa sakit itu. Sulit memang ketika orang sakit, kemudian dia harus bersabar. Tidak semua orang bisa melakukannya. Yang kedua adalah syukur. Dalam keadaan sakit, orang bersabar sekaligus juga dia bersyukur. Dan ini lebih luar biasa. Bagaimana mungkin orang bisa bersyukur pada saat dia sakit? Tapi harus dipahami bahwa pada saat sakit kita tetap bersyukur karena kita sedang disayang Allah Subhanahu wa taala.
sedang diperhatikan Allah Subhanahu wa taala, sedang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, sedang dikangeni Allah Subhanahu wa taala, supaya dia mendekat, supaya lisannya berzikir, supaya pikirannya bersih, supaya dia meningkatkan kualitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karenanya siapapun di antara kita yang mengalami sakit, baik sakit itu berat, ringan, atau biasa saja, ringan saja, maka tidak ada kata lain kalau kita ingin dosa-dosa kecil kita dihapuskan Allah Subhanahu wa taala pada saat kita sakit, maka tentu ada dua syarat yang mesti kita penuhi pada saat sakit itu. Yang pertama adalah sabar menerima ujian Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jangan lupa kita tetap bersyukur dalam keadaan kita mengalami sakit sekalipun, karena kita sedang disayang, kita sedang diperhatikan, kita sedang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.